Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, salve, selamat pagi. Kita mengawali hari baru ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai dengan 66. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunat anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian?" Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anak itu. Sakaria meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan terlepas ikatan lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tema renungan kita di pagi hari ini adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kesetiaan Elisabet dan Sakaria akhirnya mendatangkan sukacita yang sangat besar. Kelahiran Yohanes membawa sukacita tersendiri, baik di dalam keluarga Sakaria dan Elisabet maupun sanak keluarganya. Sukacita itu terungkap ketika di hari ke-8 Yohanes disunat dan diberi nama oleh orang tuanya. Namanya Yohanes yang berarti Allah berbelas kasih. Allah menunjukkan belas kasih-Nya yang berlimpah kepada Sakaria dan Elisabet karena mereka memiliki iman yang teguh. Yohanes pun bertumbuh dan dipenuhi oleh Roh Kudus untuk mewartakan kebenaran dan pertobatan. Dalam tugas perutusannya, ia tampil untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias yang segera datang. Menerima Mesias berarti kita mau diproses untuk dimurnikan, dibersihkan sehingga sungguh-sungguh menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Penantian Sakaria akan kelahiran Yohanes Pembaptis telah mendapat kegenapannya. Suatu kegembiraan yang besar. Allah telah menghapus kesedihan dan aib yang dirasakan keluarga Sakaria dan Elisabet yang telah rentah. Peristiwa ini menjadi contoh bahwa iman dan kesetiaan kepada Tuhan dalam keadaan dan situasi apapun membuahkan berkat yang besar atas hidup manusia. Sebab tangan Tuhan menyertai kita. Yesus lebih besar dari segala masalah, penderitaan dan sakit penyakit yang terjadi atas hidup kita. Mungkin kita tidak pernah mendapat jawaban yang memuaskan atas segala peristiwa yang menimpa hidup kita. Tetapi yakinlah, Tuhan akan menghapus air mata kesedihan dan penderitaan kita. Semua akan berlalu dan di penghujung jalan sana ada secercah sinar harapan yang pasti bagi kita semua. Dialah Emmanuel yang menyertai kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bernubuat tentang masa depan seorang anak yang dilahirkan seorang ibu di masa tuanya, yaitu Elisabet. Anak itu akan menjadi besar karena tangan Tuhan menyertai hidupnya. Dalam hidup ini terkadang kita mengeluh saat harus menghadapi kesulitan dalam peristiwa hidup kita. Kita tidak sadar bahwa tangan Tuhan selalu menyertai kita yang beriman kepadanya. Namun kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Hal ini menghalangi tangan Tuhan untuk membantu kita. Tangan Tuhanlah yang selalu mau menerima diri kita dengan segala persoalan dan kesulitan kita. Iman kepercayaan kita hendaklah kita arahkan kepada Dia yang adalah sumber pengharapan di dalam kehidupan beriman kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Marilah kita berdoa. Tuhan Bapa yang Maha Baik, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Terima kasih juga untuk sabdamu yang sudah kami dengar dan kami renungkan bersama. Kami mohon mampukanlah kami dengan rahmat dan roh kudus-Mu, agar kami selalu memuji dan memuliakan Dikau dengan tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada setiap kami. Kristus terang dunia, kami mohon kepadamu, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami semua menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu, berkatalah yang kudus tercurah atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.